Oke, kali ini saya akan bahas yang namanya logaritma ya. Kita akan bahas yang namanya logaritma. Apa nih? Oke, kali ini kita akan bahas yang namanya logaritma ya. Logaritma, apa itu logaritma? Nah, kalau di matematika logaritma itu adalah apa? Kebalikan dari pangkat, kebalikan dari pangkat. Apa tuh artinya? Artinya adalah jika kita punya yang namanya 2 pangkat 3 sama dengan 8, nah logaritma itu bukan menyatakan dalam bentuk kayak gini ya. Logaritma itu menyatakan dalam bentuk kayak gini nih. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, gitu. Nah, apa itu artinya log? Log itu artinya 2 pangkat 2 dipangkatin berapa sih hasil 8. Nah, maka kita bisa nyebut kayak gitu. Jadi 2 dipangkatin berapa sih jadi 8? 2 dipangkatin berapa? Jadi 8 kayak gitu. Jadi 8. 3 kan sama dengan berarti 3. Nah, ini bahasanya adalah log gitu. Ini namanya log. Nah, kalau 2 log 3 artinya 2 dipangkatin berapa sih jadinya 3 kayak gitu. Atau apalagi ya contohnya, misalin adalah 4 log 16. Artinya adalah apa? 4 pangkat berapa sih hasilnya 16? Oh, gitu caranya ya. Berapa? 4 pangkat berapa hasilnya 16? 2 ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibuat ya dalam matematikanya, maka nanti logaritma itu adalah kayak A dipangkatin berapa sih? A dipangkatin berapa? A dipangkatin berapa? Hasilnya B. Jadi logaritma itu menyatakan pangkatnya gitu. Jadi dia itu menyatakan pangkatnya bukan menyatakan angka-angkanya. Maka ini kalau disederhanakan dalam matematika itu adalah namanya A log B. Apa itu A? A itu adalah basis. Apa itu B? B itu adalah angkanya nih, Ini angkanya nih. Hasilnya gitu. Nah, nanti misalnya gue punya soal nih, misalnya saya punya soal gitu, misalnya saya punya soal 3 log 9. Artinya apa? 3 dipangkatin berapa? Hasilnya 9 ya enggak? Berapa? 2. Nah, kayak gitu. Apalagi misalnya 3 log 27. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan berapa? Iya, 3 hasilnya kayak gitu. Jadi 3 dipangkatin berapa? Log ini artinya tuh dipangkatin berapa ya? Hasilnya 27 kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, A pangkat X sama dengan B, maka berapakah X? Nah, X itu sama dengan A log B. Karena kan A dipangkatin berapa hasilnya B kan pangkatnya X ya enggak? A dipangkatin X hasilnya B. Maka X itu sama dengan A log B kayak gitu. Apalagi misalnya ada pertanyaan 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Sama dengan berapa ayo? 16. Maka nanti 4 itu sama dengan 4 ini. 4 itu kan pangkat dari 2 ya kan, pangkat dari 2 yang hasilnya 16, maka nanti 2 log 16. 2 pangkat berapa hasilnya 16? Ya 4. Nah, cara baca logaritma kayak gitu ya. Oke, sip. Logaritma udah selesai ya. Logaritma udah clear. Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma nih. Sifat-sifat logaritma. Apa aja sifat-sifat logaritma? Yang pertama, sifat logaritma itu adalah kalau kita punya A log B ditambah sama A log C, nanti hasilnya adalah A log B kali C. Nah, sifat ini bisa dibolak-balik ya. Bisa bentuknya kayak gini jadi kayak gini, atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini bisa nih. Misalnya apalagi? Misalnya 2 log 3 tambah 2 log 4 itu apa hasilnya? 2 log 3 kali 4 ya. Apa tuh 2 log 3 kali 4? 2 log 12. Kayak gitu misalnya ya. Nah, ini sifat yang pertama nih, sifat pertama. Apalagi sifatnya? Yang kedua itu sifatnya adalah kalau misalnya kita punya logaritma. 2 log 8. Nah, 8 ini apa? 8 ini kan 2 pangkat 3 ya nggak sih? 8 itu kan 2 pangkat 3. Nanti pangkatnya ini sifat yang kedua ya. Pangkatnya ini bisa kita turunin nih. Jadi 2 log 2, sininya tuh 3. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Misalnya apa lagi? Misalnya ada A log, salah. A log
B pangkatnya C, kayak gitu. Maka nanti ini C-nya bisa kita taruh ke bawah ya. C dikali sama A log B, kayak gitu. Lagi, misalnya kayak gini lagi deh. Misalnya kayak ada 2 log 3 pangkat 2. Nah, ini gimana nih? Bisa diapain? Bisa digini ya. 2-nya pindah ke bawah, jadi perkalian gitu. Nanti 3-nya pangkat 1, kayak gitu. Jadinya gimana? 2 dikali 2 log 3. Nah, kayak gitu ya. Ini sifat yang kedua nih. Jangan sampai lupa ya. Oke, sip. Habis itu apa lagi sifatnya, Kak? Habis itu sifatnya yang ketiga, sifatnya itu ya, sifat logaritma. Itu adalah kalau kita punya A, log A, itu sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Kenapa? Misalnya kayak gini deh, 2 log 2. Artinya apa? Artinya apa? 2 log 2 itu artinya apa? 2 pangkat berapa, hasilnya 2 kan? Berapa? Pangkat berapa, hasil biar 2? Sah? 1. Apalagi misalnya 2 log 2, janganlah. Kok itu lagi sih? Jangan dong. Misalnya apa lagi? 16 log 16. 16 pangkat berapa? Hasilnya 16. Berapa? Ya 1. Mau berapa? 1 ya kan? Kayak gitu. Oke. Yang ini udah kelar sifatnya ya. Oke, sifatnya udah kelar yang ini. Apalagi nih Kak sifatnya Kak? Oh iya, lupa tadi. Ada kan tambah nih. Kalau kurang apa Kak? Kalau kurang kan tambah doang nih. Masa kurangnya nggak ada? Oh, kalau kurang ada juga. Nomor berapa tadi ya? Lupa lagi nomornya berapa lah ya nomornya gitu ya. A log B min A log C. Nah, kalau ini kan dikali nih. Nah, bisa tebak dong ini apa? Yang ini dibagi A log B per C, kayak gitu. Misalnya kayak apa? 2 log. Nah, ini masih sama ya nih. Masih sama nih. Ini kalau ini A nih A, kalau misalnya ini 2, maka dikurangnya juga 2 gitu. Misalnya apa? 2 log 16, ini 2 log 4. Nah, ini bisa kan sesuai dengan sifat ini jadinya apa? 2 log B per C. Artinya ini kan B-nya 16, C-nya 4. Berarti kan 16 per 4. Apa tuh? 2 log 4. Nah, ini berapa nih? 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. Apa? 2. Nah, kayak gitu. Sip ya. Apalagi nih Kak, pas cuma segini sifatnya. Oh, enggak, ada lagi. Maaf ya, ada lagi, Dek. Apalagi Kak sifatnya, Kak? Oke, nih sifat yang mungkin terakhir ya. Enggak deh, ada satu lagi sifatnya sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian punya A log B, nanti ini bisa kita ubah jadi apa? Log B per log C, kayak gitu. Misalnya kayak apa? 2 log 3. Jadi kita bisa ubah jadi apa? Log 3 per log 2, kayak gitu. Apalagi salin 5 log 7. Jadinya gimana kalau 5 log 7? Log 7 per log 5. Oh Kak, ini apa sih Kak? Nih log ini kan nggak ada angkanya di sini nih, kan mestinya ada angkanya. Ini angka berapa nih? Nah, kalau logaritma, kalau yang nggak ada angkanya, berarti itu ini basisnya 10 nih. Jadi artinya kalau log 3 itu sama dengan 10 log 3. Nah, cuma kalau kayak gini kan ribet ya. Mesti nulis 10-nya, makanya disingkat aja jadi log 3 kayak gitu. Apa tuh 10 log 3 Kak? 10 log 3 adalah 10 pangkat berapa sih hasilnya 3. Nah, ini kan nggak tahu kita ya, nggak tahu. Ini kita nggak tahu hasilnya berapa kayak gitu. Tapi nggak apa, ini bisa pakai kalkulator sebenarnya. Guru-guru nggak akan nanya kayak gini kok, tenang aja. Kayak gitu ya. Oke, sifat yang terakhir gimana, Kak? Oh iya, sifat yang terakhir itu gampang. Kalau misalnya ada A log B dikali sama apa? B log C, ini hasilnya adalah A log C. Loh, kok bisa gitu? Kenapa, Kak? Kenapa bisa kayak gitu? Kayak gini. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita buktiin ya pakai rumus yang ini nih, pakai sifat yang ini nih, Dek. Sifat yang ini nih. A log B sama dengan, oh salah ya, ini kok A sih salah, bukan A ini. Kalau ini A log B, maka ini log B per log A, kayak gitu. Jadi log B per log A, dibagi gitu ya, log B per log A. Nah, kan ini juga sama nih, A log B dikali B log C, kok sama dengan A log C? Nah, kan A log B itu apa? Bisa kita ubah kan jadi log B per log A, ya kan? Bisa kan? Nah, kayak gitu. Apalagi habis ini? Nah, ini ada B log C nih. Bisa kita ubah jadi apa? log C per log B, kayak gitu ya. Log C per log B. Nah, ingat nih, lihat. Ini log B sama log B sama kan? Dan dibagi lagi. Kalau 2 dibagi 2 kan sama dengan 1 nih. Berarti kalau angkanya sama, ini kan angkanya sama nih. Log B sama log B itu kan angkanya sama. Boleh kita coret dong? Boleh, harus boleh. Kalau nggak boleh apa itu? Berarti kan log C per log A, kayak gitu. Nah, log C per log A itu apa? Lihat sifat ini nih. Kalau ada log B per log A itu sama dengan A log B. Maka ini kita bisa ubah jadi apa? A log C, kayak gitu.
Oke, sip ya. Ini maka kita sudah kelar nih sifat-sifat logaritma. Oke, biar biar ini ya, biar kalian termotivasi sama video ini, maka nanti gue kasih latihan nih, gue kasih latihan. Kasih latihan yang pertama, kalau A pangkat X sama dengan B, maka X-nya berapa sih? Nah, ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 2 itu gampang aja. Kalau ada 2 log 8 dikali sama 3 log 9, ini hasilnya berapa nih? Ingat. Terus soal yang ketiga, ini soal buat latihan kalian ya. Kalau misalnya ada nih, gue punya 2 log 2 ditambah sama 2 log 6, nah ini bisa jadi apa nih? Sebaliknya, kalau gue punya 2 log 6, gue nggak boleh ngomong juga ya, nggak boleh itu. Sorry, salah. Kebiasaan. 2 log 2, ini hasil berapa nih? Nah, soal yang terakhir gampang aja. Soal yang terakhir itu ada gini, kalau 2 log 3 dikali sama 3 log 4, maka hasilnya berapa? Nah, udah. Coba kalian kerjain 5 soal ini. Nggak wajib sebenarnya, tapi kalau kalian mau nyoba-nyoba kemampuan kalian, wah gue udah bisa, saya udah bisa belum nih gitu kan sama soal-soal ginian. Ya udah coba aja nih, coba aja nih soalnya yang gua kasih, yang saya kasih ya. Yang saya kasih dicoba aja ya. Sip. Oke, pertemuan kali ini kelar ya. Sip.